Shalom Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri. Meskipun mempunyai kedudukan dan kekayaan, selalu membutuhkan manusia lain, baik untuk membangun hubungan, bekerja sama, atau sekedar berkomunikasi. Ada satu sifat manusia yang dapat menghalangi hubungan yang baik, bahkan tidak sedikit menjadi konflik, yaitu selfish atau egois. Egois adalah sifat seseorang yang sering bertindak demi kepentingannya sendiri. Mereka cenderung berperilaku tanpa memperhatikan dampaknya terhadap orang lain. Sifat egois dapat merugikan kerjasama tim dan menghambat komunikasi yang baik, bahkan menghancurkan persatuan dan kesatuan tubuh Kristus. Ciri-ciri orang yang egois antara lain mementingkan diri sendiri, tidak peduli apa yang terjadi pada orang lain. Kedua, memiliki sedikit teman. Persahabatan membutuhkan pengorbanan. Ini tidak bisa dilakukan orang yang egois. Ketiga, cenderung bertindak kasar. Kurang empati membuat orang egois bersifat kasar dan sulit bergaul. Keempat, tidak suka berbagi, sebab mereka berpikir bahwa kenikmatan yang saat ini mereka dapatkan adalah hasil susah payah diri sendiri. Kelima, hanya mencari pujian dan kehormatan pribadi. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan melakukan kebenaran ini, jemaat dapat membangun persatuan dan kesatuan yang kokoh, yaitu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini ada di Filipi 2 ayat 3. Yesus tidak hanya mengajarkan sebuah teori, tetapi memberi teladan yang meskipun ilahi, tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri dan menjadi hamba demi keselamatan manusia. Ini ayatnya di Filipi 2 ayat 6 dan 7. Banyak sekali ayat firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tidak egois, antara lain di Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kemudian di Roma 2 ayat 8, Allah murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Kemudian di Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita menyadari juga bahwa dalam keseharian kadang-kadang kita jatuh dalam hal ini, baik sadar maupun tidak sadar. Kita menjadi egois. Kita minta didahulukan dalam antrian. Kita mau diperhatikan atau diistimewakan. Kita tidak peduli akan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kita mudah menyalahkan orang lain dan sebagainya. Alkitab juga memberi contoh orang-orang yang egois. Pertama, orang kaya yang tidak peduli kepada Lazarus, pengemis yang badannya penuh borok, berbaring dekat pintu dan makan dari apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Ini ada di Lukas 16 ayat 20. Kemudian Raja Daud mengambil Batsheba dan tidak peduli bahwa ia adalah istri Uria, bahkan mengirim Uria berperang dan membiarkan terbunuh. Ini ada di 2 Samuel ayat 11. Ketiga, Yakub tidak peduli kepada kakaknya Esau dan mengambil hak kesulungannya. Ini ada di Kejadian 25. Sebenarnya, apa yang menghalangi kita untuk tidak egois atau selfish, tetapi selfless? 1. Kasih Kristus yang telah dilimpahkan kepada semua orang percaya. Kedua, kesombongan seperti Raja Daud yang mengira semua bisa diambil seenaknya. Ketiga, kenyamanan seperti bangsa Israel yang terus bersungut-sungut mencari kepentingan sendiri. Keempat, keserakahan seperti orang kaya yang tidak peduli kepada Lazarus.
Kelima, ambisi yang membuat Yakub tega menipu Esau kakaknya sendiri. Mengapa kita harus mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita? Karena selain diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak egois, ternyata memperhatikan kepentingan orang lain, peduli pada penderitaan sesama, ringan tangan menolong orang yang membutuhkan, menganggap orang lain lebih utama, tidak mencari pujian manusia yang sia-sia, semua itu membuat sukacita dan kebahagiaan besar bagi kita. Sebab ada tertulis, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini ada di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, kata kunci untuk kita menjadi pribadi yang tidak egois atau selfish, tetapi menjadi selfless adalah pelayanan. Pelayanan membuat kita lebih mengutamakan Tuhan dan sesama beserta kepentingannya. Selamat melayani dengan karunia dan sesuai panggilan Tuhan. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!